Assalamualaikum begitu. Mohon maaf ini mau Bu Tami, saya Putri sama Bu Tami mau mengganggu waktunya sebentar. Iya Bu, tidak apa-apa, ini baru senang juga. Tidak apa ya? Ini mau memenuhi salah satu tugas guru pemuda. Ada menanyakan beberapa hal mengenai dilema etika. Oke, saya langsung saja dengan beberapa pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini selama ini apakah Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara mengidentifikasinya? Kasus-kasus pastinya banyak terjadi Bu, terutama di instansi baik SD, SMP, SMA itu pasti banyak terjadi. Bagaimana saya mengidentifikasi kasus tersebut terkait dilema etika maupun bujukan moral? Dari dilema etika itu pastinya yang tidak berhubungan dengan hukum atau norma ya. Jadi masalah tersebut pastinya tidak melanggar hukum, dan juga tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan gitu untuk dilema etika. Mungkin kalau untuk bujukan moral itu pasti salah satunya ada yang melanggar aturan ataupun hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Itu cara saya mengidentifikasi tersebut, melihat nantinya menimbulkan ketidaknyamanan atau tidak, kemudian melanggar norma atau hukum atau tidak, itu yang saya Lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama keduanya mengandung nilai kebajikan seperti itu. Selama ini dalam saya mengambil keputusan pastinya kalau saya sendiri biasanya melibatkan semua rekan guru. Jadi bermusyawarah bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Yaitu identifikasi dulu kasus tersebut dengan mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar dan tidak ada yang dirugikan dalam kasus tersebut. Jadi nantinya saya lebih menjunjung tinggi nilai kebajikan, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan nanti nilai keadilan, kejujuran dan juga kemanusiaan, nanti kebenaran juga akan mengikutinya. Jadi yang utama adalah kebajikan. Untuk pertanyaan nomor 3 itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini itu apa Bu untuk mengatasi semua permasalahan dilema itu? Yang jelas yang pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu penyebabnya dulu, mencari tahu kenapa bisa terjadi, kemudian siapa saja nantinya yang terlibat dalam masalah tersebut, baru nanti saya berusaha mengkomunikasikan dengan pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan nantinya, supaya saya mengetahui secara langsung ya dari yang bersangkutan tentang inti dari permasalahan, dan juga saya nanti dapat menemukan atau mengidentifikasi masalahnya, kemudian menemukan solusi apa yang mungkin bisa saya ambil dan saya putuskan sehingga tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau tidak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang jelas ya saya lakukan pastinya dalam mengambil keputusan itu dengan musyawarah saya. Jadi tidak semata-mata saya sendiri memutuskan, tapi jika ada masalah pastinya saya bicarakan dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana kalau begini nanti bagaimana teman-teman, biasanya saya seperti itu, dan agar nantinya baik apapun keputusan nanti yang diambil itu adalah yang terbaik dan juga yang telah disepakati bersama. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan itu pastinya nanti ada tantangan yang dihadapi.
baik nanti hasil keputusan yang diambil pasti ada pihak-pihak yang mungkin tidak bisa menerima ataupun keberatan begitu. Nah, untuk dapat memahamkan sebagian pihak agar dapat menerima keputusan, itulah yang nantinya menjadi tantangan saya. Jadi bagaimana kedua belah pihak itu ataupun satu orang yang mempunyai kasus itu bisa menerima itu tantangannya. Baik, saya lanjutkan dengan apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin hari tertentu seperti itu? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang nanti akan dijalankan? Kalau itu mungkin nanti melihat kasusnya terlebih dahulu. Kalau itu kasus ringan bisa segera diselesaikan, mungkin akan segera diambil keputusan gitu, langsung bisa diputuskan. Tetapi kalau itu termasuknya menjadi kasus yang berat, melibatkan mungkin beberapa pihak, nah itu mungkin butuh masukan mungkin dari guru-guru yang lain, atau mungkin kasusnya lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi, mungkin bisa melibatkan ke atasan saya, mungkin pengawas atau polri ataupun dinas pendidikan. Itu tergantung dari kasusnya nanti, jadi tergantung karakter permasalahannya. Saya lanjutkan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, saya tentu melibatkan rekan-rekan saya atau rekan-rekan guru untuk dimintai pertimbangan. Kemudian juga pastinya guru senior itu. Guru senior biasanya yang lebih berpengalaman, ya mungkin di situ juga lebih lama gitu kan, daripada saya. Jadi beliau-beliaulah nanti yang menjadi bahan saya untuk pertimbangan saya nanti mengambil keputusan. Jadi bagaimana kalau begini gitu biasanya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil banyak sekali, Bu. Jadi seorang pemimpin tidaklah mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan suatu kerjasama tim yang solid untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi tidak mutlak kepala sekolah bisa memutuskan sesuatu, tapi harus dengan pertimbangan guru-guru yang lain, karena sekolah itu milik bersama. Ada kasus nanti menghambat untuk kemajuan sekolah, itu juga merupakan masalah bersama gitu. Untuk sesi wawancara kali ini tentang dilema etika mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih Bu Tito sudah meluangkan waktunya untuk kami berdua. Semoga sekolahnya semakin maju dan kami berdua pamit undur diri dulu. Sama-sama Bu Putri, Bu Tami. Saya terima kasih sekali sudah dipercaya Ibu Tri dan Bu Tami berkenan hadir di sini. Semoga tugas-tugas TGP dari ibu-ibu berdua bisa terselesaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini saya mau minta izin wawancara sedikit, berdialog sedikit dengan panjenengan, minta waktunya nggih. Nggih, monggo. Saya mau sedikit menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak nggih. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Pak Putra dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang?
Sebagai kepala sekolah, setiap hari di lembaga ini selalu ada masalah. Ya. Itu pasti. Masalah itu memang kita ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di lembaga ini. Jadi permasalahan-permasalahan itu kita identifikasi mengenai besar kecilnya masalah. Ada masalah yang ringan, ada yang masalah yang sedang, ada yang masalah yang berat. Nah, itu yang kita lakukan. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Pak Putra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tadi sudah di awal saya katakan kita melihat masalah itu kalau kita petakan ada masalah ringan, masalah sedang, masalah yang berat. Kemudian masalah-masalah itu tentu memerlukan penyelesaian. Untuk yang ringan bisa langsung kita eksekusi, kita selesaikan. Karena masalah ringan itu efek yang ditimbulkan juga ringan. Masalah sedang berarti efek yang ditimbulkan dari pengambilan keputusannya juga sedang dan berat. Kemudian jika kita menyelesaikan suatu masalah, pasti di situ apa yang kita ambil keputusan itu kita mendekati alternatif yang paling benar. Misalnya masalah itu berat sekali. Oh, kalau kita selesaikan dengan A, maka yang ditimbulkan seperti ini. Kemudian kita ambil kebijakan B, akibatnya seperti itu, kita sudah paham itu. Sehingga nanti apapun keputusannya yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik dengan menyelesaikan masalah itu yang paling bijaksana. Untuk yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Penyelesaian masalah itu tidak kita lakukan sendiri. Kita punya teman-teman sebagai pembantu kepala sekolah, ada WKS, kemudian ada ketua program, kemudian ada teman-teman BP, ada staf khusus kepala sekolah. Jadi di mana teman-teman itu membantu dalam menyelesaikan permasalahan sekolah. Jadi teman-teman kita libatkan, selain itu untuk sebagai masukan nanti mengambil kebijakan akhirnya, itu juga sebagai mendidik teman-teman untuk peduli dengan sekolah. Jadi itu harus kita libatkan. Oh, ini ada masalah seperti ini, solusinya gimana, kita kumpul yuk, nanti masukan-masukan itu. Tapi tetap pengambil kebijakannya adalah kepala sekolah. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Yang kalau mengambil keputusan yang paling bagus adalah bahwa kepala sekolah itu tadi yang pertama kita meminta masukan dari teman-teman di intern sekolah. Bisa juga kita meminta masukan dari komite sekolah. Bahkan bisa juga masukan-masukan itu kita minta dari atasan kita, mungkin dari cabang dinas pendidikan atau bahkan dinas pendidikan provinsi ini ada masalah, matur ke atas. Kemudian faktor yang paling menentukan keputusan itu paling terbaik itu faktor pengalaman kepala sekolah, itu sangat diperlukan. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus di 5 etika? Tantangan-tantangan kita adalah faktor dari luar. Jadi kalau kita ngambil kebijakan biasanya ada pro dan kontra. Kalau pro kontra di dalam kita selesaikan secara keluargaan, ini yang susah kan. Tantangan kita mungkin dari pihak luar, biasanya dari media sosial lah, dari apalah, itu kita pasti berhadapan itu, apalagi masalah-masalah yang berat. Dan selama kita sudah menggunakan prosedur yang benar, itu insya Allah tantangan permasalahan yang timbul dari luar itu bisa kita selesaikan. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika,
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini? Kita sebenarnya masalah-masalah itu kita adakan suatu kebijakan pencegahan, seperti kita selalu mengumpulkan teman-teman di BP, mungkin hubungannya dengan permasalahan siswa dengan guru kita BP. Jadi kita mengadakan kegiatan rutin, kita mengumpulkan teman-teman di BP sehingga permasalahan yang ringan-ringan jangan sampai menjadi berat. Kemudian itu kita lakukan secara periodik. Kita kumpul dengan teman-teman BP 15 hari sekali, oke. Itu pasti di situ masalah-masalahnya masih ringan, nggak sampai berat. Misalnya kita menemukan anak-anak yang bermasalah itu masih ringan, kita selesaikan itu lebih mudah. Kemudian juga permasalahan di bengkel juga kita adakan pertemuan rutin 2 minggu sekali, kita temu dengan teman-teman di bengkel. Juga permasalahan yang di tingkat sekolah berarti kita rutin, misalnya masalah keuangan sekolah, jangan sampai keuangan sekolah bermasalah gitu ya, karena itulah resikonya tinggi sekali, maka kita adakan pertemuan itu. Jadi itu untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi permasalahan. Jadi itu kita lakukan secara periodik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah etika? Yang membantu kita jelas yang pertama, kepala sekolah harus banyak belajar. Itu membantu sekali dalam menyelesaikan masalah. Belajarnya dari mana? Dari pengalaman teman-teman kita yang sudah senior. Mungkin banyak teman-teman kita yang senior mantan kepala sekolah di sini di SMK Negeri 2 ini banyak sekali. Kemudian teman-teman yang ada di sekitar kita di dalam struktural ada WKS itu membantu sekali dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang paling penting lagi yang membantu kita adalah kita menggunakan data-data yang ada di sekolah, menyelesaikan masalah dengan data-data yang ada di sekolah. Misalnya menyelesaikan masalah siswa berarti data-datanya lengkap. Masalah guru juga datanya lengkap. Masalah keuangan kita punya data-datanya lengkap. Jadi sumber data kita pakai juga dalam membantu menyelesaikan masalah. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah etika? Jadi kepala sekolah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu pasti mengalami permasalahan-permasalahan yang berbeda. Jadi tahun pertama sebagai pembelajaran, tahun kedua jadi jam terbang kepala sekolah itu sebagai pembelajaran. Maka kepala sekolah kalau sudah mungkin 5 tahun ke atas itu sudah memegang sekolah itu insya Allah mudah. Kita belajar dari apa yang terjadi pada tahun pertama, kedua, ketiga. Saya Pak Putra ada di tahun ke-9, jadi kita sudah terbang tinggal landas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolah. Ya, Itu. Untuk wawancara hari ini cukup nih Pak nih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat apa yang saya ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.